Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur bisa kembali melanjutkan. Ini adalah pertemuan yang ketujuh dari pengajian praktek baca kitab. Dan kita lanjut ke halaman 2 karena di sesi sebelumnya itu kita terhenti di halaman 1 ya. Nah, cuman kemarin itu saya cek dulu di halaman 1 itu kita sampai ke menit berapa ya. Halaman 1, sorry, menit ke berapa kemarin? Menit kelima, detik ke-58 ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua, halaman 2 ya. Di sini beliau baca Sanian Ijra'u An-Nahari. Nah, di antara amaliyah ataupun amalan yang kita bisa lakukan yang kedua yaitu adalah Ijra'un Nahar. Nah, maksudnya apa ya? Wal muradu syakku jada wili al ma'i minal uyuni wal anhari dikai tasila al miyahu ila ama kini annasi wa mazari'ihim. Jadi ijra'un nahar itu ya kita membuat semacam irigasi gitu ya, jalur-jalur air sehingga air itu dari sungai lalu dari sumber mata air itu bisa sampai ke warga, bisa sampai ke perkebunan ya, persawahan dan seterusnya. Fa'iyar tawi nas. Kemudian watus ko azuru. Hmm. Zuru zuru. Hmm. Watash robu almasiyatu. Sehingga ketika air itu sampai di pemukiman ya, otomatis orang-orang apa namanya akan mendapatkan kecukupan ya, kecukupan air, lalu kemudian nanti tanaman juga mendapatkan air dan kemudian hewan itu juga mendapatkan minuman. Jelas tapi kurang keras. Apanya yang kurang keras? Mic saya kurang keras ya? Atau sudah keras? Karena ini saya sudah dekatkan di posisi. Lanjut. Nah, wakam fi misli hazi misli hadza ya.
Ini haza al-amali al-jalili minal ihsani ihsani ilan nasi wa tanfisi anhum bitaisiri husuli almai. Jadi kenapa amaliyah semacam ini menjadi sangat agung ya, sangat luar biasa nilainya di mata Allah? Ya, jawabannya karena unsur di situ adalah kita membuat manusia terlepas ya. Tanfis anhum bitaisir dari kesulitan-kesulitan itu dengan memudahkan husulul ma, proses mendapatkan air. Kemudian nah, allazi bihi takunu al-hayatu bal huwa ahammu muqawwimatiha. Nah, jadi air itu bahkan ya menjadi sumber kehidupan, bahkan dalam kehidupan ini ya termasuk esensi utama dalam hidup kita adalah air. Wa yaltahiqu bihadza maddu al-ma'i abra al-anabib ila amakini an-nasi wa mawatini hajatihim. Jadi karena memang nggak semua daerah ya mendapatkan kenikmatan air. Ada daerah-daerah yang sangat sulit. Kita bersyukur bisa dibilang kalau Indonesia ya umumnya itu air mudah untuk didapatkan. Wa ya tahiku bihadza aydan. Jadi beliau menjelaskan di sini nggak mesti hanya wujud fisik sungai gitu ya, tapi bisa lewat pipa, mungkin selang gitu. Intinya kita mendekatkan air tadi kepada masyarakat. Wad'u barodatu alma'i fi amakinin nasi. Ini coba kita konfirmasi ulang ya. Ya, beliau bacanya barodatul ya. Wa ma'watini tiyajihim. Nah, sekarang amaliyah yang ketiga yang bisa kita lakukan selama hidup dan pahalanya bisa tetap mengalir. Yang ketiga yaitu adalah kata beliau, hafru al-abari wa huwa naziru masabako. Jadi menggali sumur gitu kan. Ini sebenarnya ya mirip lah dengan penjelasan di poin 2 sebelumnya. Wa qad jaa fi sunnati anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian dibawakan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat
Seseorang di perjalanan, lalu dia dalam kondisi yang sangat kehausan, kemudian dia mendapatkan sumur, fanazala fiha fasyariba, kemudian dia minum. Nah, kemudian ketika dia ngambil air, dia minum, pada saat dia selesai, dia keluar dari sumur itu, ternyata didapati ada anjing yang kehausan. Nah, kemudian apa yang dirasakan oleh orang ini? Dia langsung kepikiran, anjing ini kehausan sebagaimana tadi saya kehausan gitu ya. Dan kurang lebih ya mungkin dia mirip-mirip kayak saya tadi gitu. Nah, setelah itu dia turun lagi ke sumur tadi, ngambil air, khufnya diisi gitu ya. Jadi kayak kaos kakinya itu, tapi yang terbuat dari kulit ya. Jadi bisa diisi air. Lalu, nah kemudian anjing itu dikasih minum sama dia, sakol kalba, dan Allah berterima kasih kepada orang ini. Lalu bentuk terima kasih Allah itu diwujudkan dalam apa? Ghafaro lahu. Allah ampuni dosa orang itu. Nah, kemudian sahabat kan akhirnya ini ya bertanya-tanya, Rasul, emangnya kita itu bisa dapat pahala ya dari hewan kita gitu ya, dari hewan itu. Nah, kemudian Rasul, menjawab gitu ya bahwa di setiap makhluk yang tadi punya nyawa dan seterusnya ya kita bisa dapatkan pahala. Kita bisa ketika berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah itu juga ada poinnya. Nah, sekarang berdasarkan hadis ini akhirnya diturunkanlah gitu ya. Fa kaifa ibadallahi biman hafaro al bi'ro tas sababa fi wujudiha. Nah, ini tadi kan konteksnya anjing ya. Anjing kehausan dikasih minum kita bisa diampuni. Lah ini gimana ceritanya orang yang gali sumur dan yang dapat manfaat bukan hewan ya, bukan sekedar binatang tapi manusia gitu ya. Dan melalui wasilah dia, dia ngeborin gitu kan, dibor sumur, keluar air, hatta irtawa minha khalqun wantafa'a biha kasiru. Nah, apalagi manfaat dengan sumur itu ya luar biasa tentunya. Robi'an Gharsu An-Nakhl wa minal maklumi, ini nakhli ya. Anna An-Nakhla Sayyidu Al-Ashjari. Jadi kurma itu istilahnya tuannya pohon gitu ya. Wa afdoluha wa anfa'uha wa aksaruha aidatan alan nasi. Jadi pohon kurma tadi manfaatnya kemudian keutamaannya sangat banyak.
Faman gharasa nakhla wasabbala samarahu ilal muslimi nah fa inna ajrahu yastamirru kullama ima min samarihi imun wa kullama intafa'a binakhlihi muntafi'un min insanin au hayawanin. Jadi pohon kurma yang kita tanam tadi ya, itu dimanfaatkan, ada hasilnya dan seterusnya, kita mendapatkan pahala. Wa hakaza asya'nu ibadallahi fi gharsi kulli mayan fa'u nas. Jadi apakah itu khusus pohon kurma gitu ya? Nah, beliau di sini menjelaskan enggak, tapi semua pohon yang bermanfaat. Ya, minal asjari. Nanti semua pohon yang bermanfaat kita tanam setelah kematian kita itu tetap memberikan pahala. Misalkan dipakai berteduh, lalu dengan pohon itu udara menjadi sejuk, orang bisa mendapatkan udara segar melalui pohon tersebut, insya Allah kita juga kebagian pahalanya. Apalagi kalau ada buahnya, ya, buahnya itu dimanfaatkan, dikonsumsi oleh mungkin anak cucu kita, atau mungkin tetangga kita, dan seterusnya, kita dapat pahala. Wa in nama khussohuna an-nakhlu bizikr li fadlihi wa tamayyuzihi. Jadi kenapa yang di dalam hadis itu disebutkan kurma gitu kan? Padahal secara makna berlaku untuk semua pohon. Ya jawabannya itu adalah karena kurma itu suatu yang istimewa dan kemudian dia punya nilai gitu ya, kedudukan. Sekarang yang kelima, khomisan. Bina'u al-masajidi. Mendirikan masjid. Allati allati hiya ahabbu al-biqa'i ilallah. Jadi kalau ditanya, apa tempat di muka bumi ini yang paling dicintai Allah? Maka jawabannya adalah masjid. Di masjid itu adalah tempat yang paling dicintai Allah. Wallati azinallahu jalla wa ala anturfa'a wa yuzkaro fiha ismuhu. Kenapa gitu ya? Di situ kita bisa lihat nama Allah, kemudian zikir mengingat Allah. Di situ disebut-sebut. Jadi kalau kita bisa lihat tempat yang paling banyak disebutkan nama Allah di situ digunakan untuk beribadah ya masjid. Wa iza bunia al masjidu ukimat
fihi as-sholatu. Sehingga pada saat masjid sudah dibangun dan didirikan sholat di tempat itu, dan kemudian tuliya fihi al-Qur'anu. Dan kemudian di situ dibacakan Al-Quran. Wa dzukira fihi lahu wa nusyira fihi al-ilmu wajtama'a fihi al-muslimuna. Jadi apa namanya? Umat Islam berkumpul di tempat itu. Dan di masjid juga nusyiro, ditebarkan, diajarkan ilmu agama gitu ya. Ila ghairi zalika, dan begitu seterusnya, atau dan seterusnya, minal masolihi al-azimati, di antara bentuk-bentuk kebaikan-kebaikan lain yang ada di masjid. Dan wali banihi, untuk yang mendirikan masjid, membangun masjid, ajrun fi zalika kullihi. Jadi bayangkan ya, setiap di masjid itu dipakai sholat, kita dapat pahala. Masjid itu dipakai untuk mengumandangkan azan, kita dapat pahala. Masjid itu dipakai untuk baca Quran. Orang yang baca Quran di tempat itu, di masjid itu, kita juga dapat pahala. Kemudian di situ ada pengajian. Di masjid itu ada TPA, TPQ, kita dapat pahala, gitu kan. Jadi banyak sekali pahala mereka yang mendirikan masjid tadi. Waqad sabata fil hadisi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu, dan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul itu bersabda gitu ya. Nah, barang siapa yang membangun masjid dan tujuan dia membangun masjid adalah ibtigha, mengharapkan wajah Allah. Jadi bangun masjidnya bukan karena pengen pamer ya, bukan karena bangga-bangga, ini saya bisa bikin masjid, enggak. Tapi yang betari, mengharapkan dengan amalan itu wajah Allah. Dan ganjarannya, balasannya yang disiapkan Allah, yaitu adalah dibuatkan rumah di surga nanti. Dia dibuatin rumah di surga. Artinya kan kalau sudah punya rumah di surga, ya insya Allah masuk surga. Gak mungkin kan kita punya rumah di surga, kita nggak bisa menikmati rumah itu, gitu kan. Mutafakun, mutafakun alaihi. Nah, hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sehingga berarti kita perlu semangat semampunya ikut berlomba membangun masjid, dan pastikan masjid yang dibangun dicari di situ ya, dikelola oleh orang yang amanah, yang memang mengisi masjid itu dengan ketaatan, pahala, kebaikan, supaya kita dapat bagian. Yang keenam, sadisan taurisu al-mushafi. Nah, bentuknya gimana gitu ya? Dengan cara mencetak mushaf. Kemudian wasyiro iha, kita beli mushaf, lalu kita wakafkan. Wawak fiha fil masajidi wadurir.
al-ilm hatta yastafida. Lalu kita wakafkan kemana ya? Ke masjid, dan kemudian ke tempat-tempat ilmu. Nah, pastikan ya ketika kita mau wakaf mushaf itu, carilah gitu ya tempat-tempat yang memang aktif membaca Al-Quran. Sehingga mushaf kita itu tidak cuman apa namanya nganggur gitu aja dipajang dan yang lain, tapi dibaca. Minha al-muslimu wali waqifiha ajrun azimun. Jadi orang yang mewakafkannya dia dapat pahala yang besar ya. Kemudian kullama ta'ala fi dzalika al-mushafi talin wa kullama tadabbaro fihi mutadabbirun. Jadi ketika mushaf yang dia wakafkan tadi dibaca orang, lalu kemudian ditadaburi, maka pihak yang berwakaf dapat pahala. Lalu wa kullama amila fihi amilun, atau isinya itu dipelajari dan ilmunya diamalkan oleh orang lain, dia dapat pahala. Yang ketujuh ya, bentuk amaliyah yang kita bisa lakukan adalah tarbiyatu al-abna'i wa husnu ta'di bihim wal hirsu ala tansyiatihim. Jadi yang ketujuh itu adalah kita mendidik anak-anak dan kemudian dengan cara didikan yang baik dan semangat membesarkan mereka alat taqwa wassalah, di atas ketakwaan ya, di atas kesolehan, hatta sehingga yakunu mereka menjadi abnaan anak-anak yang barorotan wa auladan salihina fayad'una li aba waihim bil khairi. Jadi kita butuh mengupayakan yang namanya anak itu kan tidak bisa kita biarin gitu aja terus dia jadi soleh, jadi benar, itu kan ada ya mungkin yang begitu, tapi biasanya jarang ya. Kita butuh semacam upaya, kita butuh latih, ajari. Nah, disitulah tantangannya. Sehingga mereka nanti akan mendoakan kita dengan kebaikan tentunya. Wa yas'alu nauloha lahuma ar-rahmata wal maghfirata. Sehingga nanti mereka akan berdoa kepada Allah, memintakan rahmat dan memintakan maghfirah. Fa inna hadza mimma yantafi'u bihi al-mayyitu fi qabrihi. Dengan aktivitas ini merupakan uh, satu hal yang bisa memberikan manfaat kepada mayit di dalam kuburnya.
ibadallahi wa qad waroda fil makna al mutaqad sorry mutaqaddim disu ukhra anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minha marwahu ibnu ma min hadisi min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Nah, jadi sebenarnya poin-poin yang disebutkan sebelumnya ada juga ditegaskan di dalam hadis lain gitu kan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau bersabda, jadi di antara yang mengikuti seorang mukmin ke dalam kuburnya setelah kematian dia, gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah ilmu yang dia ajarkan, ilmu yang dia sebarkan, lalu anak soleh yang dia tinggalkan, lalu mushaf Al-Quran yang dia wakafkan, atau masjid yang dia bangun. Nah, kemudian dia wakaf rumah gitu ya, untuk orang yang dalam perjalanan dan yang lain, tempat persinggahan dan seterusnya, dia berikan itu. Atau kemudian sungai yang dia alirkan, atau dalam hal ini tadi dia mendekatkan sumber air ke pemukiman warga, ke area perkebunan, area peternakan, ke area ya pemukiman warga lah gitu ya. Atau kemudian sedekah yang dia berikan dalam posisi sehatnya saat dia sedang hidup. Ini semua nanti akan menemui dia, akan mengikutinya pada saat dia sudah meninggalkan dunia ini. Dan itu adalah hadis yang hasan. Nah, kemudian, oh ini tadi belum kita kasih harokat ya. Wa huwa hadisun hasanun. Wa fi sahihi muslimin min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu. Lalu kemudian di dalam Sahih Muslim itu ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda ketika , wafat anak Adam atau manusia,
terputus darinya amalan-amalan yang dia lakukan kecuali tiga perkara, yaitu adalah sedekah jariah, harta yang dia wakafkan, atau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dia ajarkan, ilmu yang dia sebarkan, atau dia punya anak, baik laki-laki atau perempuan, yang mendoakan kebaikan untuknya. Wa qad fassara jama'atun min ahli al-ilmi. Nah, sebagian ulama itu menjelaskan maksud, ya, maksud dari sedekah jariah itu apa? Sodakotal jariyata. Nah, bi annaha al-auqaf. Sedekah jariah itu maksudnya apa? Yaitu adalah wakaf. Wahia an yuhabbasa al-aslu wa tusabbala manfa'ah tuhu. Jadi wakaf itu apa? Wakaf itu adalah, ya, benda asalnya, pokoknya itu ditahan, tidak bisa pindah kepemilikan karena sudah diserahkan kepada Allah, tapi manfaatnya itu dilepas, bisa diambil oleh penerima wakaf. Wa jullu al-khisali al-taqaddi dakhilatun fi sodakoti al-jariyati. Nah, jadi dari 7 item yang sebelumnya kita sebutkan itu, kebanyakannya gitu ya, itu masuk di dalam kategori sedekah jariah. Wa qauluhu fi hadisi Abi Hurairah. Lalu kemudian ada sabda Rasul di hadis Abu Hurairah yang dikasih tambahan di situ, rumah untuk Ibnu Sabil yang dibangunkan untuk orang yang dalam persinggahan dan seterusnya. Fihi fadlu binai ad-duri wa waqfiha liyantafi'a biha al-muslimuna. Sa'an Ibnu Sabili. Jadi, nah, kita dianjurkan ya membangun rumah tempat tinggal, entah itu nanti dimanfaatkan oleh Ibnu Sabil atau kaum muslimin yang lain gitu ya. Au tullabu al-ilmi au aitam. Jadi kita mungkin punya rumah untuk anak panti ya. Di kampung kita mungkin ada orang yang nggak punya rumah. Kita berikan tinggal di situ. Atau awil atau janda ya. Jadi dikasih tempat tinggal. Au fuqara wal masakin. Atau tempat tinggal tersebut ah, sorry ya, ini tadi tolabul ilm awil aitamu ya, au aromilu fuqara. Tapi di sini ah,
Dia yang lainnya domah ya. Nanti kita lihat lagi. Wakam fi haza minal khairi wal ihsani. Makanya ketika kita melihat orang kaya, sebenarnya orang yang bertakwa itu yang diinginkan bukan semata kayanya gitu ya. Ketika melihat ada orang kaya itu sebenarnya orang-orang yang beriman itu pengen kaya juga supaya ya dia bisa melakukan banyak kebaikan seperti ini. Buat rumah untuk anak yatim, buat rumah untuk fakir miskin, buat rumah tempat tinggal untuk para janda, ya, kemudian yang sudah sepuh, tua jompo, dibuatin, dikasih fasilitas. Kan kita kalau nggak punya kekayaan finansialnya biasa saja, tentu ini apa namanya nggak bisa gitu ya. Kita mau bangun, sedangkan rumah untuk keluarga kita saja belum kita miliki sendiri, masih ngontrak ya, masih susah juga gitu. Makanya orang beriman itu ketika melihat yang lain kaya itu, yang dia pikirkan adalah kalau dia punya kekayaan itu dia bisa menambah ketaatan. Makanya dengan niat itulah nanti dia bisa menyamai orang-orang kaya. Waqad tahas pola lana bima takot dama jumlatan minal a mali almu barakat iza koma bihal abdu fi hayatihi. Jadi kita itu bisa mendapatkan apa ya? Bisa mendapatkan balasan gitu ya. Jaro lahu sawabuha ba'da mamati. Pahala-pahala ini semua itu bisa kita dapatkan setelah kita meninggal dunia. Kalau kita lakukan amaliyah-amaliyah tadi. Nas'alullaha al-karimah. Nah, di sini lihat ya, kenapa Allah di situ di fathah, yaitu karena Allah adalah maf'ul bihi atau objek. Nas'alu, kita meminta, kita memohon. Kita sebagai subjek, sa'alanya itu kata kerjanya. Yas'alu itu adalah meminta, bentuk perlakuannya, bentuk aktivitinya, dan Allah itu sebagai objek. Artinya kita mintanya sama siapa? Mintanya kepada Allah. Makanya Allah itu dibuat atau dibaca fathah. Al-Karimah. Nah, Al-Karim itu adalah sifatnya Allah. Allah Maha Mulia. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu na'at man'ud. Jadi sifat mengikuti man'ud. Allah itu man'ud yang diberikan sifat. Dan Karim itu sifatnya Allah. Maka sifat ngikut. Kalau Allah tadi dibaca fathah, dia ikut fathah. Kalau Allah dibaca dhammah, maka Al-Karim bacanya juga Al-Karimu dhammah. Seperti itu. Nah, bi asma'ihi al-hus sorry, al-husna. Nah, di sini ada huruf ba, bi. Maka kata setelah bi yaitu asma itu dibaca majrur, posisinya dia dibaca kasroh. Bi asma ihi. Nggak boleh bi asma uhu atau bi asma ahu, nggak boleh. Nah, al-husna itu sebenarnya sifat. Ya, al-husna itu adalah yang maha indah ya. Nama-nama Allah yang maha indah al-husna. Harusnya al-husna itu di kasroh, tapi nanti di sini nggak mungkin gitu ya di kasroh. Harokatnya
muqaddar. Jadi muqaddar itu seolah-olah di situ ada kasroh tapi tidak kelihatan. Nah, itu nanti ada harokat tapi tidak kelihatan. Wasifatihi. Nah, sifat di sini ngikut kepada asma, ditandai disambungkan dengan huruf waw gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan kadang begini. Saya membeli roti, buku, pena, pensil, tisu, gelas, nah gitu ya. Jadi fungsinya koma di situ menyatakan bahwa benda-benda ini sebenarnya mereka satu derajat, yaitu apa? Objek atau benda atau sesuatu yang kita berikan perlakuan. Itu loh mereka itu yang kita beli semuanya. Nah, di sini tadi sifat itu sebenarnya ngikut kepada asma wasifatihi. Nah, al-ula an yuwafiqona wa iyyakum. Nah, di sini eh an yuwafiqo, nah, ya, an kemudian kata setelahnya yuwafiqo wa iyyakum li. Nah, li di sini juga membuat kata setelahnya itu menjadi kasroh ya. Likulli, bukan likullu gitu ya. Likulli khairin. Wa an yuyassiro. Ini kalau nggak ada an di sini, itu harusnya bacanya yuyasiru. Nah, kalau nggak ada an. Tapi karena ada an di situ, jadinya wa an yuyasiro. Kalau dibaca wa an yuyasiru, salah. Gitu ya. Karena ada an di situ. Lana abu waba albirri. Nah, abu waba kenapa di sini eh, apa namanya? Kenapa di sini di fathah gitu ya? Karena abu waba itu sebagai objek. Jadi kita tadi kan minta sama Allah, di antara permintaan kita adalah an yuyassiro, memudahkan. Siapa yang memudahkan di situ? Nggak kelihatan. Tapi kita bisa tahu bahwa yang dimaksud kata di situ ada pelaku sebenarnya. Yuyassiro itu adalah Allah. Allah wa an yuyassirallahu. Nah, gitu. Harusnya kata Allahu ini muncul di sini sebenarnya. Ya, yuyassirallahu. Tapi kenapa ini nggak ada? Ya, itu kalimatnya supaya lebih efektif dan efisien. Tapi kita paham bahwa di situ maknanya eh, yang gitu ya, yang memudahkan adalah Allah. Apa yang kita harapkan dimudahkan untuk kita? Abwaba, pintu-pintu. Abwaba itu bentuk jamak dari pintu. Pintu itu babun. Ya, babun. Jamaknya bentuk babun itu singularnya abwab. Babun untuk bahasa Indonesia bentuk tunggal ya. Kata tunggal, abwab itu kata jamak. Babun jamaknya abwabun. Nah, tapi kenapa kok nggak abu-abu, tapi abu-aba? Ya karena posisi abu-ab di dalam kalimat ini sebagai objek yang dikenai perlakuan. Abu-abal birri wal khairi wal ihsani. Nah, perhatikan lagi ya, waan ada an di sini. Yahdi ya, bukan waan yahdiyu, bukan an yahdi, enggak, tapi an dia. Nah, sawa'a as-sabil. Sorry, sabili ya. Terus, nah, aku lu haza al qaula. Aku lu, akul saya mengatakan hazal qaula, ucapan ini.
Jadi qaula perkataan itu di fathah karena dia mansub dalam posisi nasab ya. Dia sebagai objek di situ. Dari kata kerja qala yaqulu aqulu. Nah, kemudian astaghfirullah. Nah, kenapa Allah? Karena eh, di sini subjeknya siapa? Saya. Plus kata kerjanya atau predikatnya adalah yastaghfiru gitu ya. Maka istaghfaro yastaghfiru, saya astaghfiru gitu. Saya meminta ampun. Nah, meminta ampun istighfar itu kan kata kerjanya butuh objek gitu. Belum belum selesai dia. Kalau kita bilang saya minta ampun, ya kepada siapa? Maka muncul kata Allah, kepada Allah. Maka Allah menjadi objeknya di situ. Astagfirullah. Nggak mungkin astagfirullahu atau astagfirullahi. Nggak. Astagfirullah. Li walakum. Kemudian walisa iri al muslimina min kulli. Nah, kulli ini kenapa dibaca kasroh? Karena sebelumnya ada huruf min. Nah, min itu membuat kasroh. Nah, kemudian di sini sairi. Kenapa? Bukan sairu, bukan sairo. Karena sebelumnya ada huruf lam di sini. Wali, gitu ya. Sama kan kayak doa Robbil firli, wali walidayya, walil mu'minina, itu kan. Li di situ. Mingkuli zambin fastaghfiruhu. Nah, di sini hu ini sebenarnya posisi dalam kalimat adalah mansub. Tapi kenapa kok harokatnya bukan fathah? Tapi kenapa di dhammah? Ya, itu nanti ada memang huruf yang dia itu harokat bawaannya itu dhammah begitu. Nggak bisa fastaghfiruha. Nggak. Ya, itu dia nanti kata ganti. Ada pembahasan tentang kata ganti. Fastaghfiruhu ini. Firuhu yaghfir lakum. Innahu. Nah, ini kan ada inna. Harusnya hu itu posisinya pasti nasab, mansub ya. Innahu. Tapi kenapa kok enggak innaha? Kenapa harokatnya hu itu atau harokat ha itu di dhammah bukan di fathah? Yaitu nanti pembahasan kata ganti. Nah, dia ini kembali ke siapa? Kembali kepada Allah di sini. Ya, ini. Innahu huwa. Di sini ada Allah di sini. Jadi ini merujuk nanti ke sini. Set. Nah, ini. Karena konteks pembicaraannya tadi aku luhaza wa astaghfirullah. Sehingga pada saat di sini muncul sesungguhnya dia adalah al-ghafuru, al-ghafuru ar-rahimu. Ini maksudnya dia ini siapa? Gitu kan? Yang kita bilang maha pengampun, maha penyayang, dia adalah Allah. Gitu. Sama seperti kayak bahasa Indonesia lah gitu ya. Bahasa Indonesia itu kan kita ketika membuat kalimat kadang nggak mesti kita sebut dia apa namanya nama terus gitu ya. Kadang kita sebutkan beliau, dia gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian khutbah kedua al khutbatu as-saniyatu. Kemudian alhamdulillahi. Nah, perhatikan. Di sini ada lam ya. Lillah. Nah, ada lam di sini. Makanya ini dibaca kasroh. Lillahi. Bukan lillahu. Bukan lillaha. Enggak. Lillahi.
Kenapa kok di kasroh? Karena ada lam di situ. Azimi al-ihsani wasi'il fadli wal judi walim wal imtinani ya. Wal imtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan. Nah, perhatikan. Anna di sini membuat kata setelahnya dibaca menjadi fathah. Asyhadu anna Muhammadan. Nah, jadi makanya kalau ada yang baca wa asyhadu anna Muhammadun atau anna Muhammadin, salah. Karena fungsi anna di situ nanti dia mempengaruhi harokat kata setelahnya. Menjadi anna Muhammadan. Kaidahnya begitu. Nanti bisa diuji ya, cek di Al-Quran. Insya Allah seperti itu poinnya. Kemudian abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Nah, di sini wa ala, ada kata-kata ala. Ala ini ala itu ada huruf ala ya, membuat kata setelahnya menjadi kasroh. Ma'ala alihi. Nah, ini nggak dibaca alu, nggak dibaca ala, tapi ali. Wa ashabihi. Bukan dibaca ashabuhu, bukan dibaca ashabahu, tapi ashabihi. Gara-gara ada ala. Ajma'ina. Wassalamu tasliman kasiron. Amma ba'du ibadallahi. Nah, ittaqu Allah Ta'ala. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ada. Wa inna mimma yajri ala al-musli. Gara-gara sudah ada ala, kita bisa tebak. Itu pasti bacanya muslimi, bukan muslimah, bukan muslimu. Nah kan muslimi. Sawa buha wa huwa fi qabrihi. Nah, qabri bukan qabru, bukan qabroh. Kenapa? Karena ada huruf fa, huruf fa ya, huruf fa di sini sebelumnya. Wa huwa, nah dan dia ini siapa? Kembali kepada al-muslim ini tadi. Nah, maksudnya apa? Di antara hal yang bisa mengalirkan kepada seorang muslim, mengalirkan pahala untuk muslim yang sudah di kuburan, ba'da mautihi ghairu mata qad dama. Jadi selain yang sudah disebutkan sebelumnya, apalagi kira-kira yang bisa gitu ya mengalirkan pahala untuk seorang muslim? Ar-ribatu fi suguri fi sabi lillahi li saddi al-ida wa hirasati al-muslimina di masa bata fi sahihi muslimin
min hadisi Salman al-Farisi yi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullahi. Jadi kenapa Rasulah? Karena Rasul itu sebagai objek yang didengar gitu ya. Jadi maksudnya sami itu saya mendengar. Saya mendengar. Siapa yang kamu dengar? Apa yang kamu dengar? Berarti kan saya sebagai subjek, sebagai pelaku dari aktivitas apa? Aktivitas mendengar gitu ya. Nah, siapa yang kamu dengar? Rasul. Makanya Rasul di fathah di situ. Sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Nah, Rasul bersabda. Jadi ribatu yaumin walailatin khair. Hai annahu fi qabrihi yanmu lahu amaluhu ila yaumi. Nah, ada ila di sini. Mi dibaca kasroh. Ila yaumi. Bukan ila yaumu, bukan ila yauma. Tapi ila yaumi. Di kasroh mimnya. Al-qiyamati wa ya'manu bi izni. Kenapa bi izni? Ada ba di situ sebelumnya. Min fitnati. Kenapa fitnati bukan fitnatu, bukan fitnata? Karena ada min di sini sebelumnya. Al-qabri. Baik. Ya, kita break dulu di halaman 3. Jadi ini sekarang kita di menit 14 di detik 53. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dan nanti kita lanjut lagi ya di kesempatan berikutnya. Semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan. Yang paling penting itu istiqomah, walaupun sehari satu halaman tidak apa-apa ya. Dan itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup ya. Terima kasih buat semuanya.